Sampai dengan hari ini, banjir bandang di Sumatera telah menelan lebih dari 800 korban, yang mana angka ini kemungkinan bakal akan terus bertambah karena masih ada banyak ratusan korban yang masih hilang atau belum diketahui. Yang mana ini bikin gue sedih banget. Bisa ternyata kalau gue lihat-lihat ya, gue lihat-lihat di sosial media tuh ternyata korban di Sumatera dari Aceh sampai ke Sumatera Barat kali ya, dari ujung sampai ujung itu ternyata kurang lebih sepulau Jawa. Jadi korban itu kalau di ekuivalen sama Pulau Jawa kali ya, itu dari Jabar sampai Jatim itu seujung Pulau Jawa itu kena banjir bandang. Karena kalau kata temen gue tuh ada di Bukit Barisan gitu, jadi kayak ada semacam bukit pegunungan. Jadi mungkin dari Aceh atau dari utara sana melintang sampai ke bawah. Yang mana di sepanjang bukit itu terjadi banjir. Jadi kurang lebih kalau kita samakan di Pulau Jawa, banjirnya sepulau Jawa. Ngeri banget. Dan per hari ini kayaknya belum ada info bahwa bencana ini jadi bencana nasional. Yang mana bikin greget juga, gue juga nggak ngerti kenapa memang harus jadi bencana nasional atau kenapa memang nggak dijadi bencana nasional. Gue masih belum begitu paham. Tapi sih argumennya sih yang gue dapatkan sejauh ini sih sentimen-sentimen aja karena misalkan di Jawa aja kalau bencananya begini bukan berarti meremehkan bencana ya, tapi kalau bencananya sebesar ini langsung geger semua warga. Tapi kalau di Sumatera giliran bencananya udah parah banget nggak jadi bencana nasional atau nggak dilirik-lirik gitu kan. Gue sih belum tahu sebenarnya kriteria bencana nasional terus kalau udah jadi bencana nasional tuh bakal kayak gimana. Tapi sih kayaknya kalau jadi bencana nasional bakal lebih dilihat sama pemerintah pusat, terus bantuannya juga lebih banyak dan segala macam dan segala macam. Tapi per hari ini sih kayaknya belum ada tindakan dari pemerintah pusat pengen dijadiin bencana nasional atau enggak. Tapi yang pasti kita mah kalau nungguin pemerintah mah kayaknya bakal lama gitu. Gua ngelihat Ferry Irwandi, terus Pras Teguh, terus beberapa artis yang lain kan pada ikut ngebantu kan. Ferry Irwandi berhasil ngumpulin dana 10 miliar. 10 miliar bantuan dana buat Sumatera di sana. Terus Pras Teguh 1 miliar berapa gitu atau berapa miliar lah kurang lebih gue juga lupa. Yang mana gue ngelihat sebenarnya masyarakatnya yang bahu membahu malah lebih kelihatan daripada pemerintahnya gitu. Pemerintahnya yang gue lihat iya nolong tapi kayaknya mah lebih kayaknya mah punya kepentingan gitu. Nggak bener-bener pengen nolong, nggak kelihatan jelas pengen nolong. Kayaknya ada hal lain, entah pengen kelihatan ngebantu atau pengen kelihatan baik atau pengen kelihatan empati. Gue sih nggak ngerti. Kalau lu lihat di sosial media, kayak misalkan pas Zulkifli Hasan yang bawa-bawa beras gitu, kayaknya kayaknya sentimennya kayak negatif gitu kan lu ngelihat bapak-bapak bapak-bapak lu ngelihat dia manggul beras sendirian, terus ngelihat eh, menghampiri para korban gitu. Kita ngelihatnya kayak ya ini mah jelas banget pencitraan gitu, nggak bener-bener pengen ngebantu. Terus ada beberapa kayak Verrel Bramasta juga. Sebenarnya Verrel Bramasta kenapa yang dilihat rompinya ya? Tapi emang rompinya aneh sih. Tapi lagi emang rompinya aneh sih. Ngapain sih pakai rompi anti peluru buat ke korban banjir gitu? Emang hal apa yang akan terjadi gitu? Gue sih ngelihatnya ini sih udah jelas-jelas emang buat gaya aja gitu, emang buat gaya biar keren gitu. Terus pose-pose di sana, bikin-bikin di foto, bikin video, nunjuk-nunjuk segala macem. Kayak emang gue ngelihatnya kayak sentimennya emang buat nggak buat bener-bener bantu. Oke, ada bantunya, ada simpatinya buat ngebantu, tapi mah ada sentimen bahwa dia pengen terlihat ngebantu, pengen lu ngerti lah maksud gue. Dia pengen terlihat ngebantu, dia pengen terlihat ikut simpati gitu-gitu, tapi nggak bener-bener dari hati banget gitu kalau gue ngeliatnya. Terus gue cukup kecewa dengan pernyataan Pak Prabowo bahwa pas awal tahun kemarin ya bahwa deforestasi itu nggak apa-apa, ditanamin sawit dan segala macam. Terus itu gue udah kecewa banget tuh dia ngomong kayak gitu. Tapi yang bikin gue tambah kecewa adalah ketika bantuan beras dari Pak Prabowo datang ke Sumatera, ternyata mukanya ada mukanya Pak Prabowo bantuan dari Presiden Republik Indonesia. Kayak jadinya kesannya gitu kayak kayak lagi branding gitu kesannya. Kesannya kayak lagi promosi, kayak lagi kampanye gitu-gitu.
nggak ngeliat kayak bener-bener tulus pengen ngebantuin kalau ada tulisannya, kalau ada mukanya. Gue ngelihatnya mah kok kok bisa para pejabat-pejabat ini, gue ngelihatnya seakan-akan peduli, seakan-akan mereka ngebantu. Oke ngebantu, tapi gue ngelihat nggak bener-bener ngebantu gitu. Ada hal lain yang lu pengen capai dari bencana ini gitu, dengan lu kesana kunjungan dan segala macam. Terus ada pengiriman pengiriman logistik bantuan dari helikopter juga dilempar-lempar. Gua ngerti sih politisi ini, pejabat-pejabat di negeri ini, gua ngerti sih mereka tuh nggak terlalu kompeten, kebanyakan nggak terlalu kompeten, tapi gua nggak habis pikir juga kenapa para pejabat ini juga nggak punya hati juga gitu. Kalau kita ngelihat pejabat nggak kompeten kan, ya kita udah pernah lihat di mana-mana lah ya. Nggak ngerti kerja, nggak ngerti caranya. Kan kalau demokrasi kan yang penting populer aja, yang penting lu punya suara banyak, kepilih, ya udahlah gitu. Tapi kan lu nggak kompeten. Banyak yang nggak kompeten maksud gue. Tapi toh kalau nggak punya hati juga sih, gue sedih banget ya. Udah mah nggak kompeten, nggak punya hati gitu. Ngirim bantuan dari helikopter dilempar-lempar. Berasnya pada pecah, nggak bisa dimakan. Terus akhirnya ya gimana gitu, rasa empatinya nggak ada. Gua ngert Gua sih nggak begitu tahu medannya di sana gimana ya. Treknya mungkin nggak bisa diakses pakai kendaraan, nggak bisa diakses pakai mobil, jadi pakai helikopter. Toh iya sih pakai helikopter, tapi niat lu sih baik sih pakai helikopter, tapi kalau dilempar terus akhirnya pecah, akhirnya nggak bisa dipakai, nggak bisa dimakan sih, buat apa bantuannya, kan jadi nggak bernilai sama sekali gitu. Terus ada siapa ya, wali kota atau siapa gitu yang lagi bencana malah dia makan di restoran gitu. Dia ke Medan atau kemana gitu, pokoknya ke tempat yang terdampak banjir, terus dia makan di restoran padahal warganya atau masyarakatnya lagi pada kesusahan gitu. Gue sih nggak habis pikir ya. Terus ada juga bupati, wali kota atau siapanya Aceh gitu yang dia lagi umroh. Sempet banget tuh umroh ya. Sempet banget dia habis nulis, jadi beritanya dia habis nulis bahwa kita Aceh tuh nggak sanggup lagi untuk eh, apa ya, nggak sanggup lagi untuk menerima bencana. Intinya nih dia nggak sanggup buat beresin bencananya. Habis itu dia pengen ngelempar ke provinsi atau ke pusat gitu ya. Terus akhirnya dia malah umroh. Harus banget umroh sekarang kali ya. Umroh kan bisa kapan aja kali. Kalau haji iya harus ada bulannya gitu. Tapi kan kalau umroh kan bisa kapan aja. Dan kenapa pas lagi bencana warga lu lagi bencana, warga lu lagi susah, malah umroh. Iya sih ngerti ibadah, ngerti sih gue ibadah. Tapi kan kayaknya ada yang lebih penting dah. Lebih penting nih masyarakat lu dulu nih, warga lu dulu dibenerin gitu kan. Jangan lepas tanggung jawab terus cabut. Gue ngelihat makin hari, awalnya gue mulai optimis gitu. Wah ini mah Indonesia udah 2045 kayaknya masih bisa dah, walaupun agak goyang-goyang gitu kan. Ternyata permasalahannya ada dua gitu. Bukan dua juga sih, maksudnya sisinya tuh banyak gitu. Masyarakatnya juga perlu dididik, masyarakatnya juga perlu didampingi. Nah pemerintah juga harus bener nih. Ternyata pas ada bencana begini kelihatan kan. Ternyata yang kocak pemerintahnya gitu. Gua nggak habis pikir sih. Sampai hari ini gua nggak tahu. Kayaknya sih belum jadi bencana nasional. Tapi sih dari kabar berita yang beredar, banjir sih udah surut. Tapi kan menyisakan puing-puing, sampah-sampah yang banyak kan. Pencarian korban juga masih terus berlanjut. Kayaknya mah kalau menurut gua kalau udah begini ya, ini kan ini gue pernah dengar hal yang menarik di Instagram kemarin, bahwa sebenarnya ini tuh fenomena fenomena alam namanya, bukan bencana alam. Dikatakan bencana alam karena ada manusia yang jadi korban gitu. Sebenarnya alam mah memang sudah melakukan tugasnya gitu. Emang ini mah keniscayaan alam aja.
Ketika ada manusia di sana, manusianya ada korban, bilangnya bencana alam. Tapi sebenarnya ini tuh fenomena alam. Terus ketika manusia merusak alam, menebang pohon, nggak merawat gitu kan, akhirnya manusia yang kena bencana, itu mah proses dari alam untuk meregenerasi diri gitu. Itu mah proses keniscayaan alam aja. Kita tuh sebenarnya kita tuh sebenarnya nggak, ini sih menarik sih, kata-kata menarik. Kita sih sebenarnya nggak bilang save earth, nggak bilang selamatkan bumi dengan menanam pohon. Sebenarnya kita selamatkan adalah manusianya. Kita yang perlu diselamatkan dari alam. Kita menanam pohon, kita nggak merusak. Yang untung yang akan selamat kita juga. Alam mah bisa alam mah bisa memperbaiki diri sendiri. Alam mah bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Kita yang lagi hidup di dalamnya, kita perlu menjaga. Kita nanam pohon kan buat kita. Kita nanam, kita nggak ngerusak alam, kan buat kita juga. Biar nggak kena banjir, biar nggak kena longsor, dan segala macam. Alam mah ngelakuin tugasnya aja, keniscayaan aja mereka. Gunung meletus, longsor, tsunami, ini mah keniscayaan alam aja. Kita yang perlu jaga-jaga nih, merawat biar kitanya aman. Bukan buminya yang kita selamatin, kita yang nyelamatin diri kita sendiri gitu. Ini sih menarik. Terus kemarin juga gue pernah lihat ada pejabat yang datang ke lokasi banjir, terus banjirnya udah surut kan, banjirnya udah surut, terus dia ngeliat, ini mah tanahnya nggak bisa ditanamin nggak bisa ditanamin pohon-pohon lagi, ini mah cuma bisa ditanamin kelapa sawit. Kan buat gua nggak tahu sih orang-orang di sana tuh enggak kalau kelapa sawit itu sebagai sumber dari masalah, salah satu sumber dari masalahnya ya, karena kan hutannya dibabat-babat ya. Kalau gue sih sekarang di sini sih, gue kalau dengar kelapa sawit kayaknya tuh kayak kayak sedih gitu. Kayak punya dampak, di sisi lain punya dampak ekonomis yang tinggi, tapi di sisi lain juga hutan-hutan itu juga habis gitu. Jadi statement itu tuh kayaknya menurut gue, aduh kok bisa keluar, kayak gue nggak ngerasa ada empatinya gitu. Lah ini kan gara-gara sawit, ini kan gara-gara kelapa sawit, penebangan ini kan gara-gara pohon itu. Di tengah-tengah kejadian begini lu malah ngomong, ini mah bisa ditanamin kelapa sawit. Mana coba? Di mana coba hatinya? Gue nggak habis pikir gue. Kayaknya kayaknya ya pejabat-pejabat ini perlu training center mengenai gimana cara dia ngomong ke publik deh. Kayak perlu PR gitu, public relation, gimana cara ngomong, gimana caranya meredakan suasana, gimana caranya untuk tampil biar nggak kelihatan tolol aja di sosmed, nggak kelihatan goblok di mana-mana gitu. Mereka datangnya pas kampanye doang sih. Pas lagi kampanye kan bagi-bagi duit, bagi-bagi bikin acara segala macam. Orang kan nggak peduli, orang mah senang-senang aja. Tapi ketika ada hal lain, hal buruk yang terjadi sama kepemimpinan lu kan perlu ngomong. Tapi kan lu nggak boleh ngomong, misal ini mah bencana mah cuma mencekam di sosmed doang, aslinya mah nggak begitu. Buset, masa iya orang ngomong kayak gitu, empatinya di mana anjir? Toh walaupun memang faktanya seperti itu, kayaknya mungkin disorotnya yang mencekam doang, mungkin lah ya, ini mungkin ya. Tapi kan lu nggak perlu ngomong kayak gitu dong. Hilang empati lu berarti kalau lu ngomong kayak gitu. Nah, begini-begini kayaknya perlu diajarin ke pejabat-pejabat kita. Yang mana ngomong itu sangat-sangat berdampak. Cuma gara-gara ngomong rumah lu bisa digeledah, rumah lu bisa dijarah, dihancurin. Karena lu ngomong, lu bisa dipecat dari jabatan lu. Karena lu ngomong, lu bisa jadi kehilangan ya jabatan lu, kehilangan harta lu, kehilangan rumah lu, kehilangan popularitas lu, kehilangan nama lu, bahkan harga diri lu, privacy lu kehilangan, semua itu gara-gara ngomong. Jadi tuh kayak perlu deh pejabat-pejabat ini ngomongnya bener gitu. Semoga aja bencananya cepat. Sebenarnya sih udah nggak ada banjir susulan lagi lah ya. Semoga sih penanggulangannya cepet sih, karena kalau dilihat-lihat satu Sumatera lumpuh gitu dari ujung sampai ujung, sama kayak Pulau Jawa. Coba lu bayangin kalau Pulau Jawa yang lumpuh, misalkan banjir dari Jakarta, anggaplah kan Jakarta pojok ya. Banten deh, dari Banten sampai ke Banyuwangi banjir, buset dah. Nggak bisa nggak bisa bertahan di negara kayaknya. Tapi ini di Sumatera, jadi
Kan pusat pemerintahan di Jakarta ya, jadi ya tetap aja sih parah juga. Gue awalnya kayak ngelihatnya ini mah, soalnya gue nggak kebayang, gue nggak pernah ke Sumatera juga, gue nggak kebayang Sumatera tuh seluas apa, terus antara kota-kota ini seluas apa. Gue tuh mikirnya tuh kayak paling mah ini se-Jawa Barat gitu kali ya. Kayak misalkan dari Bandung, Bogor gitu banjir, sampai ke Jakarta gitu lah. Gue mikirnya gitu kayak, banjir nih soal Medan, Aceh, Sumatera Barat. Gue pikir kayak sedikit gitu. Ternyata Pulau Jawa ini mah parah banget. Gue pengennya bisa ditanggulangi dengan baik sih. Sejauh ini sih gue ngelihat banyak teman-teman kita yang support, baik teman-teman kita yang ngasih bantuan ke sana. Kayaknya pemerintah, kayaknya juga harus ada yang dipecat. Gua rasanya kayaknya harus ada yang dihukum, kayaknya harus ada yang diberhentikan, kayaknya harus ada yang berani untuk mundur karena kasus ini, sebagai bentuk tanggung jawab ya, sebagai bentuk ketidakkompetenan dia dalam memimpin daerahnya, entah itu gubernurnya, entah itu wali kotanya, entah itu menterinya, entah itu siapapun. Kayaknya gua rasa perlu ada yang mundur sih. Kalau enggak ya pengecut aja berarti. Gue pengennya juga tambang-tambang ilegal, kebun-kebun ilegal, walaupun susah juga ya, tapi mau nggak mau sih harus dicabut izinnya, diganti, jadi hutan. Tapi sih gue nggak yakin kalau misalkan dari bekas tambang, kayaknya kalau dari bekas kelapa sawit bisa ditanamin pohon lagi, tapi kalau dari bekas tambang bisa nggak ya ditanamin pohon lagi gitu? Kan udah dikeruk jauh banget tuh sampai ke bawah, kayak mineralnya udah pada habis. Biasanya sih yang gue tahu dari teman gue tuh bisa kalau udah dari tambang digali kan ke bawah tanah kan, jadi bentuknya kayak danau, itu mah langsung diisi air, dijadiin danau-danau buatan gitu, nggak bisa ditanamin pohon katanya ya. Tapi sih gue nggak tahu caranya gimana, semoga aja bisa ditanamin lagi. Kalau nggak bisa ditanamin lagi fucked up banget anjir, udah nggak bisa diapa-apain lagi tuh tanah. Mungkin sekiranya dari gue, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Sampai berjumpa di video-video berikutnya. Thank you and goodbye.